Yang terhormat Dewan Juri, lawan debat, dan hadirin semua. Saya Tiffany Margareta Singki dari Surabaya Cambridge School sebagai pihak kontra dengan tegas menolak mosi Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Saya akan menyampaikan argumen yang kuat, berbasis data dan bukti untuk menunjukkan bahwa singularitas teknologi bukan hanya tidak perlu didukung, malah membawa risiko serius bagi umat manusia. Argumen pertama, risiko disrupsi pasar kerja massal. Berdasarkan sebuah artikel Reuters, menyoroti bahwa otomasi dan AI kini menggantikan pekerjaan profesional, teknis, dan manajerial, bukan cuma pekerjaan rutin. Di pasar maju, 15-30% pekerjaan berisiko hilang, memicu tekanan deflasi dan membutuhkan intervensi pemerintah untuk redistribusi kekayaan. Lalu berdasarkan laporan WEF menyebut bahwa dalam 5 tahun ke depan, 83 juta pekerjaan diperkirakan berkurang, sementara 69 juta pekerjaan baru muncul, menimbulkan ketidakpastian besar dalam transisi tenaga kerja global. Untuk kesimpulan di argumen pertama saya, singularitas hanya mempercepat disrupsi pasar tenaga kerja, memicu pengangguran dan kesenjangan ekonomi yang parah. Untuk argumen kedua saya, ancaman eksistensial dan hilangnya kendali. Berdasarkan studi Super Forecasting the Technological Singularity Risks, menyimpulkan bahwa singularitas bisa memicu peristiwa katastrofik terhadap infrastruktur kritikal, termasuk sistem kesehatan, melalui serangan AI atau gangguan sistemik lainnya. Lalu berdasarkan survei Future of Humanity Institute menunjukkan tingkat risiko 5% potensi kepunahan manusia akibat superintelligence sebelum 2100. Estimasi ini terus naik dari 2% di tahun 2019, naik ke 5% di 2022, dan menjulang ke 15% di tahun 2024. Untuk kesimpulan di argumen kedua saya, singularitas bukan sekedar teori. Ada bukti kuat bahwa ia membawa risiko eksistensial dan hilangnya kontrol atas sistem canggih. Untuk argumen ketiga saya, kesenjangan global dan regulasi yang tertinggal. Berdasarkan panel PBB menyoroti bahwa AI berkembang tanpa pengawasan global yang memadai. Membandingkan perlombaan AI dengan perlombaan senjata nuklir era 1940-an. Regulasi saat ini tertinggal jauh dari laju inovasi, sehingga dibutuhkan badan pengawas global seperti IPCC untuk AI. Untuk kesimpulan di argumen ketiga saya, singularitas tanpa regulasi global hanya akan memperparah ketidakmerataan dan memicu dominasi teknologi oleh segelintir negara atau korporasi. Untuk argumen saya yang terakhir, erosi nilai kemanusiaan, etika, dan kepercayaan. Berdasarkan studi tentang engineering safety dan ethical challenges, menyoroti bahwa isu seperti pengangguran, pelanggaran privasi, ketidakadilan algoritmik, dan hilangnya kepercayaan publik adalah tantangan serius dalam pengembangan AI yang etis dan aman. Singularity bukan hanya ancaman teknis, tapi ancaman terhadap jati diri manusia. Karena AI yang melampaui kita dapat menghilangkan nilai-nilai unik seperti moralitas, kreativitas, dan tanggung jawab yang membentuk peradaban. Untuk kesimpulan di argumen terakhir saya, mendukung singularitas meletakkan manusia dalam risiko kehilangan esensi kemanusiaan, serta memicu krisis kepercayaan dan etika. Saya, dari tim kontra, menegaskan bahwa singularitas teknologi bukanlah momentum yang harus didukung. Pertama, rencana jangka pendek, yaitu mempersiapkan tenaga kerja untuk transisi AI, memperkuat pendidikan dan reskilling. Kedua, pentingnya regulasi global, membatasi kekuatan korporasi dan menjaga akses teknologi yang adil. Ketiga, fokus pada etika desain AI, yaitu mengembangkan sistem yang align dengan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, singularitas teknologi kalau dipaksakan menjadi mosi yang justru mengancam keberlanjutan umat manusia. Terima kasih.